Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Desi Prasetyaning Tias dengan NIM 25425096, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2, tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan melakukan pelaksanaan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SMP Negeri 1 Melinting kelas 9 pada submateri Sistem Indra. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pagi hari ini, silahkan dipimpin doa. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap. Belajar hari ini. Oke, udah nyanyi, katanya sehat, moodnya bagus, berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Hari ini kita absen dulu. Ada yang nggak masuk? Abel Apriani, Agung Setiawan, Anggun Triani, Ayu Dama Lestari, Brandon Ramadan, Dania Rasya, Edo Ramadan, Ega Alfariski, Egi Firmansyah, Fauzi Anas, Firman Ahmad Afandi, Kaila Septiana, Mardiana, Muslimah, Nadia Khairunisa, Putri Karmila Sari, Reza Febrianto, Rizky Aprilian Saputra, Tasya Fariska, Vera Ramadhani. Lengkap 20 orang? Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena ketua kelas dan jajarannya sudah membantu saya menyiapkan infokus, buku paket sehingga mempermudah kita untuk melangkah ke pembelajaran hari ini. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Sistem indra yang hari ini akan kita pelajari. Minggu lalu kita mempelajari yang namanya sistem saraf. Oke. Saya mau tanya dulu nih. Kalau ibu kalian masak di dapur, terus kalian di ruang tamu, kira-kira kalian mencium sesuatu tidak? Apa yang kalian cium? Bau apa? Bau masakan. Kira-kira bagian tubuh kalian yang mana yang kalian gunakan untuk mencium? Bisa melihat papan tulis? Bisa. Ada cahaya dan ada banyak warna. Betul? Organ apa yang kalian gunakan? Mata. Lalu ketika kalian setelah olahraga, apa yang kalian rasakan? Panas, gerah. Ketika gerah, kalian mengeluarkan apa? Keringat. Bagian tubuh mana yang mengeluarkan keringat tersebut? Kulit. Lalu, tadi kan ibu kalian masak di dapur, kalian mencium aroma. Ketika kalian memakan masakan ibu, apa yang kalian rasakan? Enak. Terus? Lezat. Terus? Gurih.
Asin, manis. Bagian tubuh mana yang kalian gunakan untuk merasakan itu semua? Oke, jadi dari beberapa hal yang kalian ucapkan tadi, ada mata, ada kulit, ada hidung, dan ada lidah, itu semua merupakan bagian dari sistem indera yang akan kita pelajari hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, kalian diharapkan setelah mempelajari sistem indera itu dapat menjelaskan keterkaitan struktur dan fungsi organ sistem indera pada manusia khususnya melalui studi literatur dengan benar. Jadi nanti kalian menjelaskan apa sih keterkaitan antara struktur dan fungsi. Hidung itu fungsinya untuk apa? Itu nanti akan kita cari dengan membaca literatur yang ada. Lalu kedua, mampu menjelaskan mekanisme sistem indera pada manusia melalui studi literatur dengan benar. Mekanisme itu apa? Cara kerja. Bagaimana cara kerja dari alat indera kalian? Baik mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Kok bisa mereka ini? Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, lidah bisa merasa. Bagaimana mekanisme kerjanya? Lalu yang terakhir adalah menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada gangguan sistem indera pada manusia melalui studi literatur dengan teliti. Jadi setelah kalian tahu nih mekanisme kerjanya, mereka di sistem organ ini juga memiliki gangguan. Contoh gangguan atau penyakit. Apa penyakit-penyakit yang menyerang kulit, menyerang sistem penciuman? Contohnya ketika kalian flu, apa yang akan terjadi pada sistem penciuman kalian? Oke. Lalu setelah itu tujuan pembelajaran sudah, kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok besar, di mana kelompok ini kita bagi secara heterogen sesuai dengan analisis kebutuhan kalian yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran. Sudah terbentuk kan kelompoknya? Sudah. Silakan bentuk kelompok dan duduk secara berkelompok tersebut. Sudah berkelompoknya? Sudah ada buku paket masing-masing? Sudah. Maka saya akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Sudah dapat semuanya? Sebelumnya silakan dibaca dulu LKPD tersebut. Perhatikan pertanyaan dan perintahnya. Perhatikan pertanyaan dan perintahnya. Ada yang typo? Ada yang kurang jelas? Oke. Sudah? Nah, untuk mengerjakan LKPD ini silahkan tonton video yang akan saya tampilkan. Silahkan tonton video yang saya tampilkan ini. Sobat sumber belajar yang silahkan perhatikan ke depan. Kali ini kita akan belajar tentang alat indera manusia. Mari kita simak tayangan berikut ini. Alat indera manusia ada 5.
Yang pertama yaitu indera penglihatan, kedua indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan yang terakhir indera pembau. Satu, indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Dengan mata kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Bagian-bagian mata antara lain kornea, pupil, iris, lensa, sklera, korun, dan retina. Dua, indera pendengaran. Indera pendengaran adalah telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga antara lain dalam telinga, lubang telinga, genang telinga, tulang telinga, lumah siput, saluran Eustachius, dan saraf otak. 3. Indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Bagian kulit antara lain rambut, epidermis, palitel rambut, dermis, kelenjar keringat, otot penegak rambut, dan kelenjar minyak. 4. Indera pengecap. Indera pengecap adalah lidah. Dengan lidah kita bisa merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. 5. Indera pembau. Indera pembau adalah hidung. Dengan hidung kita bisa membedakan berbagai macam bau. Selain sebagai indera pembau, hidung juga berfungsi sebagai organ pernapasan. Bagian-bagian hidung antara lain tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf otak, silia saraf pembau, dan lendir. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa subscribe Sumber Belajar. Sampai jumpa. Oke, sudah? Nah, kira-kira sudah ada bayangan belum untuk cara pengerjaannya? Sudah? Nah, jadi selain sumbernya dari video yang saya perlihatkan tadi, silahkan studi literatur menggunakan buku paket yang sudah saya bagikan. Jangan lupa untuk LKPD ditulis nama anggota kelompoknya, di mana nanti ketika kalian sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Bisa? Jadi cari dulu. Kerjasama. Bisa. Ada yang nggak jelas? Iya, caranya di buku tentang sistem indera. Nah, kamu pakai indera apa? Ke bagian indera apa? Penciuman. Tadi penciuman apa tuh? Penciuman apa? Nah. Jadi cara kerja hidung bisa mencium bau itu bagaimana? Apa yang pertama kali diterima?
Mana Nas? Ketemu Nas? Persiapkan nanti siapa yang presentasi. Tapi maju semua ke depan. Ini apa? Kulit. Ada yang susah? Ketemu? Susah dulu. Cukup, kalau nggak cukup kasih nomor aja, tulis di bawahnya, nanti dijelasin kalau tidak cukup. Gantian kalau capek. Bagian apa, Gun? Sistem apa?
Kenapa salah nulisnya pakai di tip X? Udah selesai. Cukup nggak? Kalau nggak cukup, kasih nomor, taruh di bawahnya. Kalau kotaknya nggak cukup. Temu.
Ini belum selesai. Kan? Itu soalnya. Ya kan? Berarti kan kalau namanya mekanisme kerja itu kan ada cara kerja dari kulit. Ini berarti bagaimana caranya kulit bisa menerima rangsang. Contohnya ketika kamu saya gigit, kok bisa ngerasain sakit, ya kan? Terus misalnya saya sentuh, kenapa kok bisa terasa, ya kan? Terus misalnya kayak kamu lagi megang es batu, apa yang kamu rasakan? Dingin. Kok bisa kulit kamu bisa ngerasain dingin? Nah, itu cara kerjanya gimana? Coba dibuka lagi bukunya. Sehingga dia kok bisa kulit itu merasakan panas, dingin, sakit, ya kan? Ya. Jadi nanti presentasinya cukup sama. Kan? Jadi ini kan namanya mekanisme kerja itu cara kerja. Bisa dari saya cuma nyentuh, kok bisa? Oh, Ibu Tias tuh nyentuh. Terus ketika kamu kena panas, kok kerasa itu air panas, itu air dingin. Kalau kalian kejepit nih, apa yang kalian rasakan? Sakit kan? Nah, kenapa kalau otak kalian dari yang kejepit ini cuma tangan nih, ya kan? Atau kulit kalian yang kecil deh, cubit, sakit kan? Kalau bisa otak kalian itu mendeskripsikan bahwa itu sakit. Kenapa? Caranya bagaimana kulit bisa merespon sampai ke otak merasakan rasa sakit tersebut. Ada kan? Ada. Susah dong. Ini cukup ditulis ini aja, bagiannya aja apa. Ya. Betul. Jadi bagiannya aja. Ini bagian apa? Lensa yang mana? Retina yang mana? Sklera yang mana? Nanti aku presentasi boleh kalau mau jelaskan gitu. Paham? Paham kan? Sama kan? Udah. Udah bener belum?
Didiskusikan lagi. Kelompok anggun udah? Presentasinya dari bagiannya. Ini dibaca lagi. Dibaca. Sudah? Jadi untuk presentasi seperti biasa, maju semua, perkenalkan anggotanya. Presentasi boleh satu orang yang berbicara, tapi lebih baik ya gantian, kasihan yang berbicara sendiri. Untuk mekanisme presentasi, mau diacak, diundi? Diundi. Nggak pengen berurutan gitu dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Diundi. Oke, baiklah kalau kita undi.
Diundi ya. Jadi nanti kalau yang dapat kelompok pertama, salahkan ketuanya kenapa dia tidak beruntung untuk mengambil nomor urut. Silakan perwakilan kelompok maju satu persatu. Ya. Perwakilan kelompok maju satu persatu. Sabar, belum kumpul semua. Sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah? Sesuai enggak sama kelompok yang dibagikan di LKPD? Sesuai? Sesuai? Kelompok 1, ambil kelompok berapa, Bun? Aku dapat Nomor nomor 2. 2. Kelompok 1 tapi urutan nomor 2. Kelompok 2? 1. Edo? Nomor 3. Sama dong. 4? Kelompok nomor 4 tuh kan? Memang sudah jalannya, sudah takdirnya begitu, Anggun ini cuman. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, untuk membentuk semangat kita, perhatikan. Perhatikan saya. LKPD sudah, diskusi sudah, bagi urutan untuk presentasi sudah. Sekarang waktunya kita menumbuhkan rasa semangat. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih. Siap? Siap. Oke, kita lakukan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi, oke? Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Kurang konsentrasi. Oke. Sekali lagi, untuk menjaga kekompakan kelompok nih. Kekompakan kelompok. Sayang kan sama teman-temannya? Sayang. Oke. Tepuk cinta. Cinta. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Oke, karena sudah mempunyai jatahnya masing-masing untuk presentasi, silakan kelompok yang mendapatkan giliran pertama maju semua. Ya, kelompok 2 tapi urutan nomor 1. Jangan membelakangi Infokus, agak geser. Silakan perkenalkan diri kelompok. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pera Rahmadani, Putri Karmila Sari, Agung Setiawan, dan Rizky Aprilian Saputra. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Akan disampaikan oleh Putri Karmila Sari. Tuliskan mekanisme kerja dari indera peraba kulit. Luka bakar disebabkan oleh panas dan zat-zat kimia.
Mekanisme indera kulit dimulai saat reseptor pada kulit seperti mekareseptor, termoseptor, dan nosiseptor menerima rangsangan dari luar seperti sentuhan suhu dan nyeri. Rangsangan ini diubah menjadi impulse yang kemudian dikirim melalui saraf sensori ke otak. Otak akan memproses dan mengartikan impuls sehingga tubuh dapat merangsangkan dan merespon rangsangan. 2. Tuliskan contoh gangguan yang terjadi pada indera peraba kulit. Seperti jerawat disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga terjadi peradangan kelenjar sebesea. Hal ini banyak terjadi di area wajah, leher, dada, dan punggung. Dermatis yaitu peradangan pada permukaan kulit ditandai dengan gatal-gatal, merah, bengkak, melepuh, dan berair. Nah, untuk teman-teman silahkan ditengok gambar yang ditampilkan oleh Infokus. Jaringan pengikat rambut, ujung saraf tanpa selaput, exposter nyeri sakit, corpus Krause, reseptor dingin, lempeng Merkel, reseptor tekanan lemah, corpus Pacani, reseptor tekanan kuat, corpus Ruffini, reseptor panas, saraf hipodermatis, dermatis, epidermatis, corpus Meissner, reseptor sentuhan. Hanya ini yang akan kami sampaikan. Sekian ini yang kami sampaikan, materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi mempresentasikan tentang indera apa, anak-anak? Indera kulit atau peraba. Nah, dapat kita lihat bagian-bagian kulit. Perhatikan ke depan, silahkan. Perhatian, hai. Oke, jadi ini loh kulit kita yang tipis ternyata ketika disayat ada berlapis-lapis. Di mana bagian yang paling atas itu ada yang namanya epidermis. Kalau kita perhatikan secara lebih seksama, di permukaan kulit kita itu ada yang namanya rambut. Lebih kelihatan lagi di atas kepala kalian. Tapi di permukaan kulit kalian seperti tangan, kaki, dan tubuh kalian itu ada juga yang namanya rambut-rambut halus. Kira-kira dari semua ini punya fungsi masing-masing tidak? Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut, ya. Oke. Lalu mekanisme kerja atau cara kerja kulit untuk menghantarkan rasa. Jadi ketika kalian dicubit, ketika kalian megang gelas panas, ketika kalian megang es batu, kok bisa sih ngerasain sakit, ngerasain panas, ngerasain dingin itu? Gimana caranya kok bisa semua itu terlaksana? Ini loh. Yang pertama ada rangsang tentunya, atau impuls. Bisa sentuhan, bisa suhu, bisa rasa sakit. Itu diterima oleh sel-sel reseptor kulit. Lalu diteruskan dari sel-sel reseptor kulit tersebut diubah menjadi sinyal. Kemudian dikirim ke urat saraf sensori. Kemudian dikirimkan ke korteks somatosensori yang ada di mana? Di otak. Kemudian ini loh, di otak ini, di korteks
sensori ini diproses, diterjemahkan. Oh, itu tadi rasa panas. Oh, itu tadi rasa sakit. Oh, itu tadi lo perih. Begitu. Oke? Paham? Gangguannya, ada apa tadi yang pertama? Gangguan pada alat indera kulit apa tadi? Gatal-gatal bisa. Terus kemerahan. Terus luka apa tadi? Dermatitis. Dermatitis itu apa? Kayak luka kecil berair rasanya panas-panas gatal. Itu biasanya disebabkan oleh infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Sama dengan jerawat. Kebetulan muka saya sedang berjerawat, sama. Ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri. Bu, berarti ibu jorok? Bukan. Sebenarnya saya rajin cuci muka, rajin membersihkan wajah. Tapi nggak tahu nama bakteri ini kok senang bersemayam di wajah saya. Oke, sudah? Cukup? Silakan kelompok yang mendapatkan urutan kedua, Gun. Anggun CS. Oke. Itu anak salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang terdiri atas 4 anggota kelompok, yaitu saya Aidar Melestari, Fauzi Anas, Firman Ahmad Afandi, dan Anggun Sriani yang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. A. Tuliskan mekanisme kerja di indera pendengaran telinga. Mekanisme indera pendengaran. Perhatikan kawannya. Gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian membiasakan gendang telinga dan diteruskan tulang-tulang pendengaran di telinga tengah yang memperkuat getaran tersebut. Getaran ini kemudian masuk ke cochlea, rumah tikus, di telinga dalam, menggetarkan cairan dan sel-sel rambut yang mengubah getaran menjadi impuls listrik. Impuls ini dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Otak menafsirkannya sebagai suara. B. Tuliskan contoh gangguan yang terjadi pada indera pendengaran. 1. Tuli konduktif, yaitu gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. 2. Tuli saraf dan tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korte atau saraf pendengaran. 3. Pecah gendang telinga. Indera pendengaran telinga, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Tulang telinga, stapes, incus, malleus, saluran tengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, saluran eustachius, jendela bundar, jendela oval, saluran telinga, membran timpani atau gendang telinga, daun telinga. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nomor urut 2. Alat apa yang dijelaskan? Telinga atau indera pendengaran. Jadi indera pendengaran telinga kalian nih dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga dalam. Ya. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari tulang, saluran telinga, dan daun telinga. Tahu daun telinga? Nah, ini yang biasa kalian kuping. Ini daun telinga. Lalu telinga tengah itu terdiri dari
Malleus, incus, stapes, dan jendela oval. Telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran. Kenapa? Karena dia membentuk setengah lingkaran. Saraf pendengaran koklea, saluran eustachius, dan yang terakhir adalah gendang telinga. Nah, tadi dijelaskan salah satu contoh gangguan pada sistem pendengaran adalah pecahnya gendang telinga. Apa yang terjadi jika gendang telinga kalian ini pecah? Apa yang iya, berkurangnya pendengaran. Lalu mekanisme mendengar. Yang pertama dari getaran suara. Jadi suara dengar kan? Ya. Tapi ternyata ketika itu suara tepuk tangan. Ya, suara tepuk tangan itu enggak tiba-tiba itu suara tepuk tangan, tidak, tapi ada proses dari diterima oleh daun telinga ini sebagai penyaring, kayak corong, jadi masuk saluran telinga, tengah, membran timpani atau gendang telinga, 3 tulang pendengaran, koklea, sel-sel rambut pada organ korti, lalu sel saraf, dan diteruskan ke otak. Jadi otak ini penerjemah, itu tadi suara tepuk tangan. Silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Edo Ramadan, Muslimah, Dania Resya Mereta, dan Kaila Septiana. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme kerja dari indera penglihatan atau mata. Mekanisme kerja indera penglihatan dimulai saat cahaya dari objek melewati kornea, lalu pupil yang ukurannya diatur oleh iris, kemudian difokuskan oleh lensa ke retina. Di retina, cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh sel fotoreseptor atau batang dan kerucut. Sinyal ini dikirim melalui saraf optik ke otak, di mana otak memproses sinyal tersebut dan menafsirkannya menjadi gambar yang kita lihat. Contoh gangguan yang terjadi pada indera penglihatan. 1. Miopia, yaitu rabun dekat, cacat karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. 2. Hipermetropi, rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek, sehingga bayangan jatuh di belakang bola mata. 3. Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jauh di atas retina. 4. Presbiopi, yaitu mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang elastis. Di sini saya akan memperlihatkan bagian-bagian yang ada di dalam indera penglihatan. Yang pertama ada iris, merupakan selaput yang memberi warna pada mata karena mengandung pigmen berfungsi mengendalikan kerja pupil. Yang kedua yaitu pupil. Pupil dapat membesar dan mengecilkan, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke mata. Yang ketiga ada kornea, merupakan bagian depan bola mata yang bersifat tembus cahaya dan selalu dibasahi oleh air mata, berfungsi melewatkan cahaya ke dalam mata. Yang keempat ada aqueous humor, mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea mata. Yang kelima ada lensa, berfungsi mengatur bayangan benda agar jatuh tepat pada bintik kuning. Yang keenam ada vitreous humor, berfungsi mempertahankan posisi bentuk bola mata. Yang ketujuh ada sklera, lapisan terluar dari bola mata yang menjadi tempat perlekatan otot mata. Yang kedelapan ada koroid, mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi pada retina. Yang kesembilan ada retina, berfungsi menangkap bayangan benda yang dibentuk oleh lensa mata, lalu mengubah menjadi sinyal saraf. Selanjutnya ada saraf optik, berfungsi meneruskan impuls dari retina menuju otak. Dan yang terakhir ada bintik buta, tempat masuk dan membeloknya berkas saraf menuju otak. Bintik buta tidak memiliki reseptor.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Jelas. Jadi Edo memanfaatkan PowerPoint saya. Kebetulan apa yang ada di PowerPoint saya itu sama dengan gambar yang ada di kertas kalian. Oke. Jadi bisa dilihat ini bagian-bagian mata beserta fungsinya. Lalu mekanisme kerja mata. Yang pertama, ketika saya misal melihat anggun, ini dengan apa? Kalau kita kira kalau gelap, bisa nggak saya melihat anggun? Tidak. Saya bisa melihat anggun karena ada cahaya. Nah, anggun yang dibantu oleh cahaya ini ditangkap oleh kornea. Lalu cahaya ini tadi diatur oleh yang namanya iris dan pupil. Kalau kalian perhatikan, di bola mata kalian itu ada di tengah-tengahnya ada lingkaran. Di mana kalau cahaya redup dia akan membesar. Tapi kalau banyak cahaya atau cahaya masuk sangat terang, dia akan mengecil. Itu fungsinya adalah untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke mata. Pembentukan sinyal ada di retina, kemudian interpretasi di otak. Nah, di sini, di otak ini sinyal-sinyal ini diuraikan. Oh, itu tadi saya melihat anggun. Anggun pakai kerudung putih, pakai rok biru. Oke? Gangguan mata, ada miopi, apa tadi, Dok? Miopi. Terus? Terus, nah itu biasanya yang ada di lensa mata. Tapi ada sekarang kan katarak, ya kan? Itu juga salah satu contoh gangguan pada mata. Hati-hati ketika kalian terbentur yang sangat keras pada bagian kepala, terutama yang punya minus tinggi. Karena ada beberapa kasus retinanya copot. Ya, hati-hati ketika kalian benturan, terutama ketika kalian bercanda dengan teman. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggota 4 orang yang bernama saya Reza, Ana, Ega, Nadia. Kami akan mempresentasikan sistem indera manusia. Mekanisme kerja dari indera pengenal lidah. Makanan dan minuman yang mengandung lidah akan mengaktifkan dan sensor pemerintah yang kita dengan bunga. Kandungan ini akan diberikan ke otak dalam bentuk impuls saraf oleh sel-sel pada lidah. Otak akan menerima informasi tersebut dengan menggunakan supaya bisa merasakan minuman dan makanan tersebut. Bentuk gangguan yang terjadi pada indera penglihatan input geometria yaitu bentuknya kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit dan asin. Dysgeusia yaitu kondisi di mana kita tidak merasakan rasa pasti, sensasi rasa minum atau logam yang bertahan di mulut. Hingga bisa melakukan pembelaan amandel dan panik pembelaan hingga itu direktur karena apabila telah unita Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman kalian menjelaskan tentang yang namanya indera pengucap atau lidah.
Makanan yang kalian rasakan bisa manis, asin, pahit, asam, itu lidah yang merasakan. Lalu yang menerjemahkan rasa itu otak. Lidah terdiri dari ada ujung lidah, tubuh lidah, celah lidah, ada papila, celah ujung, jendela buntu, amandel, atau langit-langit tenggorokan, amandel lidah, lalu katup pangkal tenggorokan. Gangguan apa sih yang terjadi pada lidah kita? Contoh di tahun 2020 lalu. Ada beberapa kasus penderita COVID yang dia tidak bisa merasakan rasa makanan. Hambar aja, mau seasin apapun hambar rasanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gangguan pada indera pengecap. Sudah? Jelas? Oke, kelompok terakhir. Pegang aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi dan ini teman saya Tasya, Abel, dan Brandon. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang indera penciuman. Mekanisme kerja dari indera penciuman. Mekanisme kerja indera penciuman dimulai ketika molekul bau masuk ke hidung, larut dalam lendir, dan kemudian menempel pada sel reseptor olfaktori di epitel penciuman. Sel ini kemudian mengirim sinyal saraf melalui sinyal saraf olfaktori ke otak, yang memproses dan mengidentifikasi sinyal tersebut sebagai aroma tertentu. Proses ini bersifat kimiawi dan elektrokimia serta erat berkaitan dengan indera perasa. Gangguan yang terjadi pada indera penciuman. 1. Hipotesa, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. Yaitu 2. Hiperemesi, yaitu kondisi hidung yang lebih pekat terhadap bau. Sinesit, yaitu radang tulang-tulang tenggorokan di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Polit, yaitu pembengkakan jaringan yang terdiri dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Indera pencium, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, rongga hidung, dan tulang hidung. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir yaitu indera penciuman. Indera penciuman itu apa? Indera penciuman itu apa? Bagian-bagian hidung itu ada serabut saraf pembau, ada tulang hidung, ada lendir, silia saraf pembau, dan serabut saraf otak. Nah, mekanismenya, impuls atau bau tadi masuk melalui lubang hidung, diterima oleh epitel olfaktori, lalu masuk ke mukosa olfaktori, lalu ke saraf olfaktori, kemudian ke talamus, hipotalamus, dan terakhir ke otak. Nah, otak itu bagian terakhir pada saat dia menerjemahkan bau apa. Jadi, antara sistem saraf yang kita sudah pelajari minggu lalu dan sistem indera hari ini itu saling berkaitan. Jadi, sistem indera ini sebagai perantara, lalu diteruskan ke
saraf. Kesimpulannya, jadi sistem indera ini merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat menerima rangsang. Dari mana? Dari lingkungan maupun yang ada di dalam tubuh. Ada berapa alat indera? 5. Ada mata, telinga, semuanya ini bekerja sama dengan sistem untuk mengenali, mengolah, dan merespon berbagai informasi. Nah, melalui sistem saraf ini kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu mengamati, memahami lingkungan sehingga kita dapat beradaptasi dengan baik. Contohnya ketika panas, kita berkeringat, ya udah kita dinginkan. Mengenali bahaya atau perubahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu mendukung aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Bayangin, mata kita ada terganggu atau kita kehilangan penglihatan sementara. Aktivitas kita terganggu tidak? Terganggu. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena alat indera dapat membantu kita menikmati keindahan, menikmati rasa, aroma, dan suara. Sudah? Oke, itu tadi kesimpulan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, diatur jarak duduknya. Kita akan melakukan evaluasi. Dan seperti biasa, saya punya kartu berwarna. Jadi, perhatikan, nanti ketika kalian selesai mengerjakan, mengumpulkan ke saya. Kerjakan soal evaluasi ini. Ya, masing-masing akan mendapatkan 1 dan 1 stem warna. Dimana seperti biasa, stem warna ini nanti ketika kalian mengumpulkan soal, kalian maju satu persatu dan tempelkan sesuai dengan mood kalian hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang membuat kalian marah? Atau ada yang membuat kalian sedih? Silahkan ditulis nama dan nomor absen. Kalau tadi memperhatikan pasti gampang. Mana pulpennya? Tulis nama dan nomor absen seperti biasa. Kumpulkan. Di kartu biru jangan lupa ditulis nama ya. Di kartu biru jangan lupa ditulis nama. Di kartu biru ditulis nama panggilan kalian. Lalu nanti ditempelkan sesuai dengan suasana hati kalian selama pembelajaran hari ini.
Dibaca baik-baik soalnya. Kalau tadi memperhatikan, pasti bisa mengerjakan. Nama jangan lupa. Kartu biru jangan lupa dikasih nama. Sudah? Sudah, silakan kumpulkan ke depan dan tempelkan emosi kalian hari ini sesuai dengan perasaan kalian. Dan jangan lupa LKPD-nya juga dikumpulkan. Dibuka lem di belakang kertas biru. Awas, awas. Hilang ditutupin. Tuh, lupa nanti nggak dapat nilai dong. Stiker biru sudah tertempel semua? Apa yang paling banyak? Wow. Gak ada yang capek belajar hari ini? Happy? Semoga pertemuan selanjutnya pun akan terus menyenangkan seperti ini. Oke, jadi untuk hari ini pada sistem indera sudah selesai. Untuk materi selanjutnya apa yuk kira-kira? Kemarin sistem saraf, ya kan? Sekarang sistem indera. Kira-kira pertemuan besok sistem apa? Ini biasanya laki-laki paling semangat ini. Sistem? Sistem? Hormon, yakin hormon. Sistem apa selanjutnya?
Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dua materi, yaitu sistem hormon dan sistem reproduksi. Terutama sistem hormon dan sistem reproduksi pada manusia. Biasanya umur-umur kalian ini paling semangat kalau sudah masuk ke sistem hormon. Jadi jangan arah mana-mana. Kita memang wajib mempelajari sistem-sistem ini supaya kalian tahu bahaya dan kebaikan apa yang ada di antara sistem tersebut pada kehidupan kita. Oke? Cukup? Ada pertanyaan tentang materi sistem indera? Tidak. Materi selanjutnya silahkan dibaca di rumah mengenai sistem hormon dan sistem reproduksi manusia. Syukur-syukur kalian sudah mulai merangkum. Apa sih sistem hormon itu? Hormon apa saja yang mempengaruhi pada metabolisme manusia? Lalu bikin rangkuman juga tentang sistem reproduksi manusia. Apa sih sistem reproduksi manusia? Ada sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Sudah? Cukup? Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Anggun, silakan dipimpin doa. Oke? Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu istirahat sudah, silahkan kalian keluar untuk istirahat. Jangan buang sampah sembarangan ya.